Siapa yang pernah mengalami pengalaman yang sama di ujung maut, artinya mungkin secara medis dianggap tidak bisa disembuhkan, tapi ternyata sembuh. Ada nggak di antara kita ini? Ada. Kamu namanya siapa? Boleh berdiri. Siapa? Sherlyn. Sherlyn, coba cerita ringkas apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Kan jatuh dari tangga, kebetulan tangga di rumah itu ujungnya lancip banget, jadi kayak nusuk mata gitu. Terus akhirnya dioperasi sama dokter. Posisinya masih TK sih, mau ke SD 6 tahun gitu. Terus di situ kan shock karena udah jatuh di tangga terus kayak kesiram air panas. Posisinya itu kan mau bawa termos turun ke dapur. Disuruh nyokap, terus ya udah turun, terus tiba-tiba aku nggak bisa ngeliat sama sekali di sebelah kiri. Dokter bilang, katanya kalau misalkan nggak dibawa secepatnya gitu, untungnya bokap waktu itu langsung kayak buru-buru pakai mobil gitu ngebut gitu ke rumah sakitnya, kalau enggak aku udah buta sekarang. Terus waktu itu posisinya juga masih kecil kan, jadi kalau kata dokter itu terlalu risky kalau buat dioperasi, tapi untungnya dioperasi dan nggak kenapa-kenapa sih sampai sekarang. Tapi proses recovery-nya juga itu buat anak kecil gitu agak bahaya sih, karena aku setiap minggu itu harus suntik di bagian pinggang sama di bagian pokoknya satu tubuh itu harus jalanin recovery gitu, terus harus cek mata sama cek kepala juga karena waktu itu posisinya kan kepalaku kebentur, jadi kayak darahnya itu udah masuk ke kepala gitu, jadi aku harus dioperasi total kepalanya ini gitu sih. Baik, dan sekarang kamu baik-baik saja. Oke, kita berikan aplaus ya. Jadi saya juga selalu ingatkan kepada anak-anak muda, hai anak-anak muda, ingat, hidup kita itu cuma satu kali sebenarnya jatah yang diberikan Tuhan. Karena itu hidup yang sekali ini harus berarti. Jadi kalian harus mengisi hidupmu yang entah Tuhan berikan waktunya kapan dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang berarti. Kembali ke Intan dulu. Lumpuh, berapa lama kamu mengalami kondisi yang mengenaskan seperti itu tadi? Lumpuhnya kurang lebih 1 tahun sih, tapi yang 1 tahun? 1 tahun. Nah waktu itu kan aku masih semester 4 ya, terpaksa ambil cuti selama 1 semester, tapi di semester selanjutnya itu aku sebenarnya masih pakai tongkat banget, jadi aku baru bisa belajar berdiri itu di bulan ketiga. Jadi aku ngerasain kembali seperti apa ya rasanya menjadi anak bayi yang keluar dari perut ibu, terus mencoba untuk belajar miring dulu, oh enggak, angkat leher dulu, belajar angkat leher itu aku susah banget. Terus habis itu udah bisa, baru belajar miring kayak gitu, belajar duduk. Aku ngerasain banget, duduk ternyata bisa sesusah itu ya, luar biasa susah banget. Tapi emang waktu itu aku full op 3 bulan di rumah sakit, dan itu tiap hari aku fisioterapi, jadi selalu digembleng, pokoknya harus cepet gitu kan. Karena emang aku mintanya kayak gitu sih. Terus ya udah aku melalui itu semua, alhamdulillahnya bulan ketiga aku bisa berdiri, baru aku boleh keluar dari rumah sakit. Akhirnya aku pulang, di situ aku belajar seperti apa yang diberikan sama terapisnya di rumah sakit, aku lakukan juga di rumah. Jadi di bulan ke-6 itu aku udah mulai bisa jalan, tapi memang masih pakai walker sih. Dan waktu itu lagi penentuan aku mau lanjut kuliah atau kembali cuti, tapi waktu itu aku nekat aja sih. Aku kayaknya nggak mau lanjut cuti lagi deh, sayang waktunya, karena target aku pengen lulusnya bareng sama teman-teman. Aku nekat aja, aku nggak ngambil cuti lagi karena ya waktu itu yang tidak bisa berfungsi kan kaki aku ya, bukan otak aku mikirnya gitu. Jadi ya udah aku tetap kuliah aja. Dalam posisi alhamdulillahnya di bulan ke-7 itu aku udah mulai bisa pakai tongkat yang sebelah kanan itu satu tangan doang itu, yang kakinya 3, tapi aku harus ditolongin lagi sama orang, aku nggak bisa lepas. Nah aku bersyukur aku punya sahabat-sahabat yang baik banget, jadi mereka dulu bergantian jemput aku ke kosan, selalu pegangin aku di sebelah kiri, terus aku pakai tongkat di sebelah kanan. Itu tuh aku kayak gitu bolak-balik dari kosan ke kampus, kampus ke kosan kayak gitu, ganti-gantian mereka selalu ada buat aku, itu rame kayak aku doang, habis ini aku doang kayak gitu-gitu. Pun juga dosen-dosennya baik banget, karena ada beberapa kelas yang aku harus di ruangan yang nggak ada liftnya, waktu itu pakai tangga, tapi akhirnya aku di set buat ya udah Intan full kelasnya yang pakai lift ya, biar Intan tetap bisa lanjut kuliah kayak gitu-gitu. Jadi emang dukungan dari semua pihak tuh baik banget, sehingga proses yang aku lalui meskipun sangat sulit tapi jadi lebih mudah dan bisa untuk aku lewati kayak gitu. Dan ya selama 1 tahun aku terus sambil fisioterapi, latihan-latihan kayak gitu, akhirnya 1 tahun, tepat 1 tahun aku udah bisa lepas tongkat. Tapi aku jalannya masih yang
masih kayak anak kecil yang ya balita lahir di 1 tahun kan pasti jalannya masih yang kayak goyah-goyah gitu. Aku paling takut sebenarnya sampai detik ini tuh aku takut keseimbangan aku tiba-tiba goyah gitu loh, itu masih ada meskipun sekarang kaki aku udah normal banget. Bahkan aku udah naik gunung, maraton segala macam. Naik gunung? Iya. Maraton? Iya. Baik, sampai di situ dulu ya. Jerry, cuci darah. Ya. Jadi ginjalmu juga kena? Iya, jadi namanya acute kidney injury, cedera ginjal akut ya namanya. Jadi aku ditusuk di sini, itu cuci darah sekitar 80 jam. Itu sebenarnya prosesnya itu kenapa aku bisa koma lama, sebenarnya kan aku dibius kan, emang dibuat tidak sadar gitu. Cuma yang surprising buat banyak orang adalah panjang banget nih, nggak sadarnya gitu. Kan paling kalau bius, kalau misalnya itu dilakukan kan mungkin kalau 80 jam aja kan cuma berapa hari ya, 3 harian ya berarti ya, sekitar 3 hari lebih lah gitu. Secara beruntun 80 jam gitu. Jadi kalau sampai 9 itu memang agak cukup panjang gitu. Jadi baik, nanti cerita bagaimana kamu menjalani kehidupan sesudah dokter menyatakan oke, kamu baik-baik aja, Intan, kamu sudah cukup kuat, bahkan maraton, naik gunung ya. Nah tapi aku ingin teman-teman mahasiswa menggantikan posisiku di sini ya, untuk bertanya karena aku lihat ada yang sudah mengajukan pertanyaan. Aku undang dulu Kalin atau Calin, Fakultas Hukum. Dari perjalanan hidupnya Kak Jerry dan Kak Intan, jadi ketika kita mengalami cobaan hidup ini kita seringkali merasa marah pada Tuhan. Pertanyaan aku simpel aja, bagaimana cara untuk bisa berpikir positif dikala menghadapi tantangan atau cobaan hidup kita? Oke, bagaimana cara berpikir positif? Yang pertama dirasakan dulu segala emosi negatifnya, jangan pernah dilawan. Karena mustahil adanya kalau kamu lagi berharap sesuatu atau merencanakan sesuatu dipatahkan sama semesta, terus kamu nggak apa-apa, itu mustahil. Pun kalau misalnya kamu kayak gitu, di akhir nanti kamu pasti akan meledak kayak gitu. Jadi ya udah rasakan dulu emosi negatif. Aku lagi ngerasa apa ya? Aku sedih. Kenapa aku sedih? Aku sedih karena harusnya aku nggak terlambat studinya, misalnya contoh kayak gitu. Tapi aku jadi terlambat karena hal-hal di luar kontrol aku. Aku kecewa, aku marah segala macam itu aku rasakan semaksimal mungkin. Tapi kalau aku tipikal yang aku tuh cepet bosan anaknya, bahkan merasa sebagai korban alias mendalami victim mentality pun aku juga bosanan anaknya. Jadi aku targetkan 3 hari gue akan jadi korban dari kehidupan, gue akan memaksimalkan emosi negatif itu. Setelah itu bosan juga ya jadi korban yang tidak berdaya ini, karena mau aku sedih, mau aku nangis, marah, apakah tiba-tiba berubah hidup aku? Enggak tentunya kan, yang mana malah ketika itu kan aku masih berobat. Kalau aku dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja secara mental, terus aku kemo, efek kemonya itu kan jauh lebih berat ketimbang aku lagi happy kiowo aja gitu, beda banget efeknya. Jadi setelah aku merasakan semua-muanya, aku akan ngerasa ya nggak ada gunanya aku lama-lama kayak gini, yang ada malah makin terpuruk. Jadi aku baru bisa melihat sisi positif dari tragedi apapun yang aku alami, kayak gitu sih kalau aku. Kalau Kak Jerry gimana? Iya, kalau dari aku sebenarnya agak mirip-mirip ya, bahwa all feelings are valid gitu. Jadi aku percaya banget juga kalau misalnya emang ngerasa sebel atau ngerasa sedih, kan ada juga orang yang bilang, alah masalah lu gini doang. Ya elah masalah lu nggak lulus mata kuliah aja, atau lu masalah disakitin cowok atau cewek aja sampai segitunya sih gitu. Nah kadang kita suka meremehkan masalah orang gitu ya, karena kadang juga hal yang buat orang sepele kita rasain juga, waduh kayaknya sakit banget gitu ya. Nah jadi emang yang harus kita lakuin emang kita rasain dulu, gue sepakat banget ya, rasain dulu perasaannya gimana, nanti coba kita cerna, nanti akan ada waktu juga untuk kita menjalani. Karena kalau misalnya untuk ikhlas gitu ya udah bisa menerima ini pasti ada hal positif, itu kan kayak nggak mungkin gitu. Jadi aku percaya kayak jalan terus, maksudnya kayak kita nggak selalu harus lari, kadang boleh jalan kaki aja gitu, tapi jalan terus, keep going, keep moving, karena kalaupun itu cobaan kan pasti jadi menghambat produktivitas kan. Nah itu juga pentingnya support system,
ketika nanti kita bisa ada someone to share gitu. Makanya penting banget, aku setuju banget nih, mungkin teman-teman yang psikolog relate gitu ya. Jadi ketika kita ada masalah yang kita bisa cerita ke temen, ya kan, mungkin ya cerita ke orang tua, ada yang ini kayaknya buat teman aku gitu, tapi ada untuk hal-hal tertentu yang memang harus dikomunikasikan ke profesional. Jadi selain dari dalam diri, support system tuh penting banget gitu. Baik, itu jawabannya. Jadi Calin, terima kasih sudah menggantikan aku, karena itu aku Makasih, Bang kasih Andi. kamu hadiah dari aku, sebuah buku judulnya Easy Happiness. Ya, supaya hidupmu dengan mudahnya bisa bahagia. Kemudian t-shirt yang seperti aku pakai ini, tapi warnanya warna cewek ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Calin. Terima kasih. Thank you Kalin, itu membuat aku lumayan goncang banget gitu. Aku sempat nangis tiap hari karena aku ngerasa aku umur masih muda tapi udah selesai sampai sini gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.